Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Adik-adik, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sebenarnya nasihat yang penting untuk kalian ini dan untuk kita semuanya tentunya ya. Sekarang ini kita akan melanjutkan pembicaraan bahwa yang namanya adab, yang namanya akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Yang namanya orang berakhlak, beradab itu lebih penting daripada orang berilmu. Kalau mau dibalik, orang berilmu itu atau pintar itu belakangan. Yang penting baik dulu. Yang penting baik dulu. Karena ilmu yang tinggi, yang pintar itu nggak ada gunanya kalau akhlaknya nggak baik, kalau adabnya nggak baik, kalau perilakunya nggak baik. Malah justru itu membahayakan. Ini ceritanya begini, kalian sudah tahu ya, orang yang terkenal sekali, yang dulu bisa membuat rumus untuk membuat bom atom Nagasaki Hiroshima, yang itu namanya Albert Einstein, penemu hukum relativitas. Jadi penemuan Albert Einstein ini ahli fisika yang hebat di abad lalu gitu ya, karena sebelum tahun 2000 gitu ya, jadi abad lalu. Jadi itu menemukan sebuah rumus fisika yang itu bisa untuk membuat bom atom. Tetapi sebenarnya Einstein itu kemudian sedih karena terungkap dalam kata-kata dia. Dia itu mengungkap gini, karena ungkapannya itu science without religion is blind. Ilmu pengetahuan kalau tanpa agama itu buta. Hasil ilmunya bisa membahayakan banyak orang. Bom atom itu dijatuhkan bisa membunuh ratusan ribu orang, meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Itu hasil karya teorinya itu Einstein. Dia mengatakan science without religion is blind. Ilmu pengetahuan kalau tidak didasari agama, tidak didampingi agama, orangnya itu nggak tahu aturan agama, blind, itu buta. Bisa menghancurkan manusia sendiri, bisa menghancurkan orang lain. Dan dia mengatakan religion without science is lame. Agama tanpa ilmu pengetahuan itu lumpuh. Jadi maksudnya itu begini, itu kan sebuah ungkapan yang menunjukkan walaupun dia itu bukan orang Islam ya, tapi dalam agama yang dia anut itu tentunya ada aturan-aturan, aturan-aturan menghormati orang lain. Jadi dia sampai mengatakan, ya ilmu pengetahuan itu kalau nggak didasari agama itu buta, itu bisa menghancurkan apa saja, untuk membunuh, untuk menganiaya orang, untuk mencelakakan orang, untuk menghancurkan orang-orang, termasuk orang yang nggak bersalah. Nah, kalau yang kedua tadi, religion without science is lame, artinya agama tanpa ilmu pengetahuan itu lumpuh. Itu maksudnya gini, orang beragama kalau tidak punya ilmu pengetahuan itu juga akan repot hidupnya. Kalian saja tahu, orang itu kalau nggak ada pesawat, nggak ada teknologi, mau haji ke Mekah itu repot sekali. Sekarang orang naik haji kan sekitar 9 jaman. Tapi coba bayangkan naik kapal, atau kalau kapal belum ditemukan, naik sampan gitu ya, wah itu lebih berat lagi. Kamu mau mengarah ke kiblat itu memerlukan kompas biar tepat, kan begitu. Kamu mau masuk sholat harus melihat jadwal waktu sholat, yang itu hitungannya juga pakai kalkulasi-kalkulasi ilmu pengetahuan. Maka kalau ilmu pengetahuan nggak ada itu dikatakan lumpuh. Tapi titik beratnya yang pertama tadi, bahwa ilmu pengetahuan kalau tidak didasari agama itu, kata dia, itu bisa buta. Ya, dalam Islam gimana? Dalam Islam jelas. Dalam Islam itu bahwa orang itu perlu beradab, berakhlak dulu baru pintar. Pintar itu belakangan.
Karena pintar itu nggak ada gunanya kalau tidak berakhlak dan tidak beradab. Itu malah tadi membahayakan orang. Kamu tahu, banyak kejahatan-kejahatan itu sulit diberantas karena apa? Karena pelakunya pintar. Karena pelakunya pintar. Boleh jadi pelakunya itu tahu aturan sehingga dia bisa menyiasati aturan itu. Loh, itu bahayanya orang pintar yang tidak berakhlak. Maka dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi neraka jahanam itu akan kami masukkan ya. Kami siapkan penghuni neraka jahanam, begitu Allah berfirman, itu adalah jin dan manusia. Apa jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak pernah untuk merenungkan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak pernah untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah. A'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak pernah untuk mendengarkan kebenaran. Dikatakan kalau punya hati nggak pernah untuk merenungkan kebenaran, punya mata nggak pernah untuk melihat kekuasaan Allah, tidak melihat yang baik-baik, punya telinga itu tidak untuk mendengarkan yang baik-baik juga, ulaika kal an'am, itu seperti binatang ternak ini. Nggak beda sama kerbau, sama sapi, sama apa, itu enrok, bebek, meri dan sebagainya. Termasuk kerbau. Jadi artinya ulaika kal an'am, itu mereka itu jane bodoh mereka itu. Ulaika kal balhum adzal, bahkan lebih buruk dari binatang ternak itu. Loh, kok bisa lebih buruk gimana, Pak? Jadi bisa lebih buruk karena apa? Karena kalau binatang itu berbuat jelek, itu ya sekedarnya saja. Karena nggak punya pikiran. Contohnya gini, binatang itu memang nggak pernah mengenal dunia pernikahan. Mereka jantan ketemu betina, mereka itu langsung kawin. Tapi kan tidak ada binatang itu yang menjadi pelacur dan kemudian komersil, enggak ada. Apalagi prostitusi online. Manusia bisa itu mengkomersilkan itu. Jadi manusia itu kalau enggak menggunakan hati, enggak menggunakan pandangan, enggak menggunakan pendengaran untuk kebaikan, wah bahaya. Walaupun pintar bahaya. Itu malah bahaya sekali gitu ya. Jadi kenapa orang pencuri-pencuri di kampung-kampung yang hanya nyuri ayam, nyuri sepeda, nyuri ini itu langsung ketahuan dan malah diamuk dan terkadang wah tragis itu pencuri sepeda motor terkadang dikasih bensin dibakar. Tapi pelaku kejahatan-kejahatan besar itu sulit ditangkap karena pinter. Jadi orang pinter kalau jelek wah membahayakan, ngerusak-ngerusak. Kalau bahasa Jawa ngentek-entek ke dunia, itu sampai seperti itu. Di dalam Al-Quran juga dikatakan orang yang pintar tetapi seperti tadi ya, punya hatinya nggak untuk merenungkan, pandangannya nggak untuk melihat yang baik, telinga nggak untuk melihat yang baik, itu kal an'am seperti binatang. Ya gampangannya kayak kebo gitu ya, kayak kerbau. Nah, kemudian di dalam surat Rum ayat 7 itu juga Allah berfirman lagi. Dikatakan ada ayat ya yang terakhirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu tidak berilmu, tidak mengetahui. Kenapa? Nah, ayat yang ketujuh ini dalam surat Ar-Rum ini, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Karena mereka itu taunya hanya masalah dunia, ilmu dunia saja. Tapi tentang akhirat mereka mengabaikan, mereka abai, mereka lalai, ranggateke, tidak enggapai, sehingga hidupnya itu tersesat. Itu menurut Al-Quran termasuk orang yang nggak berilmu, pintar tetapi nggak tahu ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu gimana kamu beribadah, kamu berbuat baik pada orang lain, kamu hormat pada orang-orang yang layak engkau hormati, orang tua kepada guru, kepada orang yang lebih tua, dan yang lebih tua juga kemudian menyayangi yang muda-muda, mengasihi, menyayangi itu tidak lantas apa-apa dituruti. Menyayangi itu antara lain kalau kamu salah, kamu diluruskan, itu menyayangi. Kalau nggak menyayangi itu dibiarkan kamu itu, betul.
Jadi umpamanya Mas Yusuf yang bimbing kamu itu ngelarang ini ngelarang itu karena dalam rangka menyayangi. Kalau nggak menyayangi biarkan, nah, biar masuk neraka gitu. Tapi karena kita menyayangi nggak tega, lebih baik kita ingatkan. Seperti kamu lihat, dulu kan ada anak kecil yang lari-lari di sini. Kalau dia itu mau dekat-dekat kepada pinggir itu yang takut masuk ke sungai, maka kita tarik. Menarik ini bagi anak kecil itu mengganggu dia. Tetapi tujuannya adalah menyayangi, jangan sampai dia tercebur gitu ya. Nah, jadi itu dikatakan dalam surat Rum itu ya'lamuna dzahira minal hayati dunya, mereka tahu tentang kehidupan dunia. Tentang kehidupan dunia itu mereka paham. Tetapi dikatakan anil akhirati humul ghafilun, mereka itu tentang akhirat itu abai, nggak ngeh, nggak tahu, nggak perhatian, nggak concern gitu ya, nggak care gitu. Nah itu termasuk orang-orang yang nggak berilmu. Jadi menurut Islam, makanya orang berilmu dan pintar itu mau nggak mau harus berakhlak baik. Jadi itu seperti itu. Kemudian kalau ada bahasa Jawa itu mengatakan pinter geblinger. Pinter geblinger. Pinter geblinger itu apa? Orang pinter tetapi dia itu geblinger. Dia itu arahnya itu tersesatkan gitu ya. Jadi geblinger itu pandangannya itu menjadi salah, keliru. Ada pepatah gitu. Itu artinya apa? Ada orang-orang yang pintar yang nggak menggunakan ilmunya untuk kebaikan sehingga dia itu tersesat. Tadi yang saya katakan ya, orang yang pandai tentang sesuatu, tahu tentang aturan, tahu tentang hukum, tahu beralasan, pintar retorika dan sebagainya. Tapi itu malah digunakan untuk berbuat kesalahan. Kepandaiannya itu malah membuat dia tersesat. Jadi orang Jawa itu bijaksana juga, ada pepatah gitu, pinter geblinger. Wong pinter neng geblinger, itu orang pinter yang dengan kepintarannya itu justru menjadikan dia itu geblinger, tersesat dari jalan yang benar. Wah, itu banyak orang begitu. Maka dalam Islam itu al-adab qoblal ilmu, al-adab qoblal ilmi. Adab lebih penting sebelum belajar ilmu. Salah satu nasihatnya itu kan ada nasihat begini. Nasihat di dalam menancari ilmu itu kan salah satu adabnya juga ada irsyadu ustadzin ya. Mengikuti arahan, mengikuti petunjuk, mengikuti nasihat dari ustadznya. Jadi kalau orang belajar tapi ada sifat sombong ya, merasa dia lebih pintar, dia meremehkan, itu menolak ilmu. Karena logikanya gini ya, orang yang merasa tinggi maka ilmu nggak akan mengalir ke dia. Jadi ilmu itu kayak air. Kalau kamu merendah maka air itu akan menuju pada kalian. Tapi kalau kamu itu merasa sombong, merasa tinggi, yakinlah ilmu itu nggak akan masuk. Karena air nggak akan mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Itu analoginya begitu. Jadi merendahlah. Maka ada kata-kata bijak atau kata-kata nasihat demikian. Man takabaro wada'ahullah. Kalau orang itu takabur sombong, maka Allah akan menggeledakkan dia, akan memerosokkan dia. Man tawadhu'a rafa'ullah. Tapi orang yang tawadhu, yang ketika menuntut ilmu juga merasa, wah saya perlu ilmu, saya perlu nasihat, rafa'ullah, maka oleh Allah justru ditinggikan. Kalau orang yang tawadhu, merendah, merasa memang perlu ilmu, merasa belum bisa, merasa belum tahu, maka Allah akan mengangkat. Tapi kalau orang-orang yang takabur, sombong, maka oleh Allah akan dijloke gitu ya. Oleh Allah akan diungsepke gitu loh dalam bahasa Jawa. Jadi itu begitu. Maka dari itu kembali ke tadi, penting sekali yang namanya akhlak dan adab qoblal ilmi, sebelum ilmu. Jadi orang itu yang penting baik dulu. Kamu itu kepribadiannya baik dulu ya, punya adab, punya sopan santun, punya tata krama, punya akhlak, baru kemudian pintar. Karena kalau pintar tanpa akhlak itu tidak ada gunanya, bahkan malah merugikan. Tadi sudah ada contoh seperti itu. Ini banyak sekali kejahatan-kejahatan itu yang tidak terungkap karena pelakunya itu orang-orang pintar.
Loh kok bisa Pak orang pintar begitu? Itu yang namanya tadi pintar geblinger. Pintar geblinger. Karena itu dalam Islam itu penting sekali seperti itu. Orang yang berintegritas, orang yang berakhlak baik, maka kemudian dengan akhlak yang baik itu dia berilmu. Wah ini bagus sekali. Akhlaknya bagus, ilmunya mendalam. Lebih kalau yang parah sudah akhlak nggak bagus, ilmu nggak ada. Wes harganya mau di mana gitu ya? Harganya mau di mana? Karena ilmu nggak ada, akhlak nggak ada, entek-entekan itu, entek-entekan. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Tapi berilmu akhlaknya jelek, wah bisa lebih bahaya lagi. Balhum adzal kata Al-Quran dalam surat Al-A'raf 179 tuh. Seperti binatang ternaknya dia masih lebih parah lagi. Binatang ternak itu kalau mencuri kucing misalnya ya, kucing atau ayam nyuri lauk kamu itu hanya untuk dia saja. Dia nggak kepikiran untuk nyimpen. Tapi orang kalau korupsi dia bisa berpikir untuk anak dan keturunannya. Sehingga orang bisa saja mengambil harta yang bukan haknya dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Maksudnya mungkin biar cukup untuk ditumpuk gitu ya. Jadi itulah para penimbun harta yang terkadang dengan cara yang tidak baik. Kalau cara baik nggak masalah, mau kaya sekali tapi caranya baik ya itu bagus. Tapi yang saya ceritakan tadi adalah bahwa banyak orang-orang pintar yang kemudian melakukan seperti itu jadi justru membahayakan punya ilmu ya. Maka dalam Islam itu sekali lagi al-ilm al-adab qabla al-ilm. Jadi beradab dulu baru kemudian pintar, itu baru bermanfaat dan itulah yang dikehendaki oleh Islam. Ya saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan. Ini melengkapi dari risalah-risalah yang kemarin terkait dengan nasihat yang penting untuk diperhatikan. Ada khilaf, saya mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.